Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami yang bertopik tentang sel tumbuhan. Yang terhormat, Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi. Adapun anggota kelompok 8 yaitu Elizabeth Kartika LN, Ril Aisyah Nur Hawa, dan Ristiva Alaida. Materi pertama akan dijelaskan oleh Elizabeth Kartika LN. Sel tumbuhan. Sel adalah unit struktural, unit fungsional, dan unit hederitas yang menyusun suatu makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua, sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki inti yang sederhana, tidak memiliki membran inti, dan tidak memiliki organel. Sel prokariotik terdapat pada ganggang biru dan juga bakteri. Sel eukariotik memiliki inti yang lengkap, memiliki membran inti dan organel. Sel eukariotik terdapat pada sel hewan maupun tumbuhan. Komponen utama sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel adalah suatu lapisan terluar dari suatu sel. Dinding sel terdiri atas 3 lapisan, yaitu lamela, dinding sel utama, dan membran plasma. Dinding sel memiliki fungsi melindungi organel sel, memberi bentuk sel, dan sebagai absorpsi terhadap transportasi air dan mineral. 2. Membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeable pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Fungsi membran sel ialah membatasi isi sel dengan lingkungan luar, mengatur permeabilitas terhadap senyawa atau ion. Protein membran berfungsi sebagai reseptor molekul khusus seperti hormon, antigen, dan metabolit, dan reseptor terhadap perubahan lingkungan seperti suhu dan cahaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ril Aisyah Nur Hawa. Protoplasma. Protoplasma terbagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen protoplasmik dan non-protoplasmik. Komponen protoplasmik yaitu benda-benda hidup yang berada di dalam sel, yaitu terdiri dari sitoplasma, organel, sel, dan inti sel. Sedangkan komponen non-protoplasmik yaitu benda-benda tidak hidup yang berada di dalam sel, terdiri dari vakuola dan zat ergastril. Komponen protoplasmik yang pertama yaitu sitoplasma. Sitoplasma, bagian dari protoplasma yang berupa cairan kental yang mengandung air itu 85-90%. Aliran sitoplasma itu berupa rotasi dan sirkulasi. Sitoplasma berisi minyak, lemak, protein, pati, kristal, dan vakuola. Sedangkan organelanya seperti mitokondria, lisosom, dan lain-lain. Komponen protoplasmik yang kedua yaitu organel sel. Organel sel yang pertama yaitu mitokondria. Ciri-cirinya berbentuk lonjong memanjang dengan diameter 0,5-2 nanometer dengan panjang 6 nanometer. Dibatasi 2 unit membran, disebut juga dengan membran ganda. Organel sel yang kedua yaitu plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan saja. Bentuknya lonjong dengan diameter 4-6 nanometer. Plastida terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas berwarna hijau karena adanya pigmen klorofil, sedangkan kromoplas berwarna selain hijau seperti kuning, jingga, merah karena adanya pigmen karotenoid, sedangkan leukoplas tidak berwarna karena tidak adanya pigmen.
Kloroplas, fungsinya membantu pada proses fotosintesis. Struktur dibungkus oleh suatu seludang yang terdiri atas dua membran. Kloroplas mengandung klorofil, memiliki ribosom dan DNA sendiri. Kromoplas menyebabkan daun, bunga, dan buah menjadi berwarna. Sedangkan leukoplas, plastida yang mengandung amilum atau amiloplas, biasanya terdapat pada jaringan yang tidak terkena cahaya. Leukoplas merupakan tempat penimbunan produksi tumbuhan, misalnya pati, atau amiloplas, protein atau aleuroplas, sedangkan lemak elaioplas. Selanjutnya retikulum endoplasma, RE, menghubungkan antara membran sel dengan membran inti. Sistem yang terdiri atas dua lapis membran yang melingkupi ruang sempit di antara keduanya. Bentuk RE sisterna, tubul, atau berupa lembaran. RE terdiri atas RE kasar dan RE halus. Pada RE kasar itu permukaannya terdapat ribosom serta sintesis protein, sedangkan RE halus tanpa ribosom serta terjadinya produksi senyawa lipofilik. Fungsi dari RE sebagai transport intraseluler materi-materi yang akan disekresikan, terlibat dalam pembentukan vakuola dan membentuk membran pada badan Golgi atau disebut juga dengan diktiosom, serta tempat sintesa polipeptida. Baiklah, materi selanjutnya mengenai sel tumbuhan akan dijelaskan oleh Ristiva Alida. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Berikut adalah struktur dari badan Golgi. Badan Golgi merupakan tumpukan 5-15 lempeng kantong membran atau cisternae, dan pada ujungnya membentuk cabang berbentuk gelembung-gelembung bulat kecil yang disebut vasikel. Fungsi dari badan Golgi yang pertama yaitu sebagai pembuangan hasil sekresi. Yang kedua, mengatur masuk atau keluarnya zat dari suatu sel. Kemudian, bersama-sama dengan retikulum endoplasma berperan penting dalam pembentukan dinding sel. Selanjutnya, ada ribosom. Berikut adalah struktur dari ribosom. Ribosom merupakan partikel-partikel kecil berdiameter 0,1 sampai 0,3 nanometer, tersusun atas protein dan RNA. Merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein di dalam sel. Terdapat bebas dalam sitoplasma maupun melekat atau menempel pada permukaan membran retikulum endoplasma. Kemudian terdapat juga lisosom. Dan berikut adalah struktur dari lisosom. Lisosom merupakan suatu organel dengan struktur berbentuk vasikel kecil, dibungkus oleh membran dan mempunyai kemampuan untuk menguraikan atau mencerna secara intraseluler. Morfologi lisosom adalah spherical, tetapi pada sel meristematik akar tanaman berbentuk tak teratur. Ukuran lisosom berkisaran antara 0,2 sampai 0,8 umeter. Fungsi dari lisosom yang pertama berperan dalam penguraian partikel intraseluler yang besar dengan membentuk fagosom atau pinosom. Mempunyai kemampuan autolisis, lisosom juga ikut dalam memulainya proses mitosis. Kemudian yang ketujuh ada sitoskeleton. Berikut adalah struktur dari sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan filamen protein yang menyusun sitoplasma eukariota. Sitoskeleton atau rangka sel tersusun atas 3 jenis serabut yang berbeda, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen antara. Ketiga filamen ini terhubung satu sama lain dan kerjanya terkoordinasi. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, maupun merayap di permukaan. Fungsi sitoskeleton pada suatu sel yang pertama memberikan kekuatan mekanik pada sel, kemudian menjadi kerangka sel, kemudian juga membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel yang lain. Sitoskeleton terdiri dari 3 serabut, yang pertama yaitu mikrotubulum, dan yang kedua yaitu mikrofilamen, dan yang ketiga yaitu
filamen intermedian atau filamen antara. Dan berikut adalah gambar-gambar dari struktur ketiganya. 8 yaitu sentrosom. Sentrosom ini disusun oleh 2 sentriol, terletak di salah satu kutub inti sel, berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Benda-benda mikro yaitu glioksisom dan piroksisom merupakan benda mikro atau kecil dengan struktur yang padat, tidak memiliki struktur membran bagian dalam dan hanya memiliki selapis membran. Merupakan unit paket dari enzim-enzim yang melekat kaitannya dengan reaksi spesifik di dalam suatu sel. A. Peroksisom ditemukan pada tanaman yang melakukan fotosintesis. Ukurannya bervariasi, membrannya single, terdiri dari lipid, protein, dan core, berbentuk kristaloid. Pada tumbuhan mengandung enzim katalase, berfungsi menguraikan peroksida yang merupakan sisa metabolisme bersifat toksik menjadi air dan oksigen. B. Yaitu glioksisom. Dijumpai dalam jaringan biji yang mengandung minyak, di mana lemak diubah menjadi karbohidrat. Berisi enzim yang menggerakkan lintasan glioksilat dari metabolisme lemak. Juga berperan penting dalam perkecambahan suatu biji. 10. Terdapat inti sel atau nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel yang diselubungi oleh membran inti. Di dalam inti terdapat materi genetik, yaitu terdiri dari kromatin atau kromosom. Nukleus terdiri dari 4 bagian, yaitu nukleoplasma, kromosom yang berisi DNA atau RNA, kemudian nukleolus, dan yang keempat yaitu membran nukleolus. Inti sel atau nukleus juga memiliki fungsi yang pertama, yaitu mengontrol aktivitas sel, mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, kemudian juga memproduksi RNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, juga sebagai tempat terjadinya replikasi atau transkripsi dari DNA. 11 atau yang terakhir yaitu vakuola. Berikut adalah struktur dari vakuola. Vakuola merupakan kantong-kantong yang terdapat dalam sitoplasma pada sel dewasa. Vakuola besar memenuhi 90% dari seluruh volume sel, dibatasi oleh membran tunggal yang disebut tonoplas. Vakuola juga memiliki fungsi, yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, air, minyak, pigmen, senyawa toksis, dan hasil samping metabolisme. Juga membantu mempertahankan tekanan turgor dalam suatu sel.